Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel pembelajaran akuntansi keuangan menengah 2. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi untuk surat berharga yang sifatnya dilutif. Sebelum kita masuk ke pembahasan earning per share, kita harus mengetahui dulu beberapa instrumen yang sifatnya dilutif. Mari kita simak pembahasan materinya. Mengenai surat berharga yang sifatnya dilutif ini, terdapat beberapa kontroversi ya. Apakah instrumen-instrumen yang sifatnya dilutif ini termasuk dalam elemen utang atau elemen ekuitas? Jadi, apakah perusahaan harus melaporkan instrumen ini sebagai liabilitas atau sebagai ekuitas? Sebagai contoh, misalnya ketika kita membahas mengenai share option. Share option ini adalah hak untuk membeli saham pada harga tertentu di waktu tertentu. Dalam hal ini, mungkin kita tidak akan terlalu mempermasalahkan, ini jelas hanya mengandung komponen ekuitas. Kemudian, surat berharga yang sifatnya dilutif yang lain adalah surat berharga yang sifatnya itu convertible, memiliki fitur convertible. Misalnya, bonds atau obligasi yang dapat dikonversi menjadi saham biasa. Atau preference share, saham utama yang bisa dikonversi menjadi saham biasa. Dalam hal ini, kita melaporkan instrumen-instrumen ini sebagai ekuitas saja atau liabilitas saja. Tentu saja nanti akan ada pembahasan mengenai ternyata ada instrumen yang sifatnya itu instrumen gabungan, ada juga yang di dalam satu instrumen itu mengandung beberapa elemen instrumen ekuitas. Kemudian preference share. Mengenai preference share sudah pernah saya bahas pada video sebelumnya bahwa bisa jadi preference share itu memiliki sifat yang lebih mendekati definisi liabilitas. Misalnya dalam hal preference share itu sifatnya itu dalam tanda kutip redeemable atau callable, kemudian tingkat pembayaran dividennya itu tetap prosentase tertentu dan sifatnya kumulatif, maka mungkin kita akan mempertimbangkan instrumen preference share itu lebih mendekati definisi liabilitas daripada definisi ekuitas. Instrumen pertama yang kita bahas adalah convertible debt atau utang yang dapat dikonversi menjadi instrumen ekuitas. Seringkali bentuknya adalah bonds atau obligasi. Obligasi yang memiliki fitur convertible di mata investor itu memiliki dua keunggulan. Yang pertama adalah dia akan mendapatkan manfaat dari bond. Manfaat dari bond itu sifatnya pembayarannya itu tetap. Sehingga kalau si investor itu menginginkan return atau cash flow yang tetap, maka berinvestasi di instrumen utang berupa bonds itu adalah pilihan yang tepat. Tapi selain itu, dia juga mendapatkan privilege dapat mengubah bonds itu menjadi saham. Ya, jadi dalam kendalinya si investor, apakah dia mau mengubah itu atau tidak. Bagi perusahaan terdapat dua keuntungan juga atau dua alasan kenapa perusahaan mau menerbitkan obligasi yang sifatnya itu convertible. Obligasi yang sifatnya convertible ini memungkinkan perusahaan meningkatkan ekuitas tanpa memberikan pengendalian kepada pemegang saham. Contoh misalnya perusahaan menginginkan misalnya mendapatkan tambahan modal sebanyak misalnya 1 juta dengan kondisi di pasar modal saham biasa harganya adalah 45 ya, $45 misalnya.
Untuk dapat memperoleh uang 1 juta, maka dia harus menerbitkan sebanyak 22.222 lembar. Ya, 22.222 lembar. Tapi misalnya ada pilihan lain, dia dapat menerbitkan 1.000 lembar bonds dengan harga 1.000 per lembarnya. Maka dan sifatnya itu convertible, untuk setiap 1 lembar itu sama dengan misalnya 20 lembar. Maka perusahaan itu ketika menerbitkan 1.000 lembar bond ini, potensi untuk diubah menjadi sahamnya itu hanya setara dengan 20.000 lembar. Sehingga akan ada perbedaannya, peningkatan ekuitasnya itu dia akan memiliki selisih dalam tanda kutip pengendalian oleh investor itu sebanyak 2.222 lembar. Itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua adalah ketika bond itu diterbitkan dengan fitur convertible, biasanya rate yang diminta oleh investor itu lebih kecil, sehingga perusahaan dapat memperoleh pembiayaan dari utang tetapi dengan interest rate yang lebih kecil. Kenapa interest rate-nya lebih kecil? Karena memiliki privilege dapat dikonversi tadi. Lalu bagaimana akuntansi untuk convertible debt? Convertible debt itu diakui sebagai instrumen gabungan atau compound instrumen. International Accounting Standard Board itu minta ketika ada instrumen gabungan, maka kita harus memisahkan sifat dari instrumen tersebut. Di dalam hal ini ada sifatnya debt dan ada sifatnya equity. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah menggunakan metode with and without method. Dengan metode ini, kita harus menghitung berapa nilai wajar bond tersebut dengan sifat convertible-nya, kemudian dikurangi dengan nilai wajar bond tersebut tanpa sifat convertible, maka kita akan mendapatkan nilai komponen ekuitas dari convertible debt tersebut. Mari kita lihat contohnya sebagai berikut. Sebelum kita ke contoh, kita lihat langkah-langkahnya dulu untuk mencatat penerbitan convertible debt. Yang pertama adalah tentukan berapa nilai wajar dari convertible debt, baik dengan sifat liabilitas dan ekuitasnya itu. Kemudian yang kedua, tentukan berapa komponen liabilitas dari instrumen tersebut dengan menghitung sama seperti cara penghitungan nilai bonds, yaitu net present value dari seluruh kontraktual cash flow yang didiskontokan dengan tingkat bunga pasar. Kemudian kita selisihkan, kita kurangkan, kita akan mendapatkan nilai ekuitasnya berapa. Contoh misalnya Roche menerbitkan 2.000 convertible bond pada awal 2019. Obligasi itu akan jatuh tempo dalam waktu 4 tahun dengan stated interest rate-nya 6%, yang diterbitkan pada nilai par-nya yaitu 1.000 per lembar. Maka total proceed yang dihasilkan dari penerbitan bond ini adalah 2 juta. Kemudian bunga dibayarkan setiap tanggal 31 Desember, serta tingkat konversi dari bond tersebut adalah 250 lembar saham biasa dengan nilai par-nya adalah 1. Sedangkan tingkat bunga pasar untuk non-convertible debt atau bond dengan tanpa sifat convertible itu adalah 9%. Nah, pertama tadi kita harus menghitung berapa nilai wajar dari convertible debt-nya itu.
Nilai wajar dari convertible debt-nya tadi adalah 2 juta pada saat penerbitan. Kemudian kita akan bandingkan dengan nilai wajar komponen utang tanpa sifat convertible, yaitu dengan mempresent value-kan cash flow dari utang tersebut dengan tingkat bunga pasarnya adalah 9%. Maka diperoleh nilai komponen liabilitasnya adalah 1.805.626. Maka selisihnya adalah nilai dari ekuitas. Nah, oleh karena itu kita perlu melakukan penjurnalan. Dicatat penerimaan cash-nya adalah 2 juta. Kemudian dicatat bonds payable-nya adalah 1.805.626. Ini harusnya 626. Kemudian share premium conversion equity adalah 194.374. Ya, 374. Nah, bagaimana perlakuan selanjutnya? Jadi, atas convertible bond tadi bisa selanjutnya itu mengalami beberapa kondisi. Yang pertama adalah jika bonds tersebut dikonversi pada tanggal jatuh temponya. Jika bonds itu dikonversi pada tanggal jatuh tempo, maka Roche akan mencatat seperti ini. Share premium conversion equity tadi di debit, dihilangkan dari pembukuan. Kemudian bond payable-nya juga dihapuskan karena sudah jatuh tempo. Nilai ini akan diakui sebagai ekuitas. Share capital ordinary karena berarti ada penerbitan sekian lembar saham, kemudian selisihnya diakui sebagai share premium ordinary. Kita lanjutkan. Perlakuan yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah bonds tersebut dikonversi sebelum jatuh temponya. Nah, karena bonds tadi nilai bondsnya itu tanpa fitur convertible, nilainya adalah 1.805.626, maka kita harus membuat tabel amortisasi. Tabel amortisasinya seperti ini, sampai dengan tahun 2022, kita akan membuat tabel amortisasi dengan effective rate 9%. Misalnya, bond tersebut dikonversi menjadi saham biasa pada tanggal 31 Desember 2020. Maka akan dicatat share premium conversion equity, kemudian bonds payable. Bonds payable-nya ini senilai carrying value pada tanggal 31 Desember 2020. Kemudian lihat tabel ya, ini lihat di tabel tadi. Carrying value per 31 Desember 2020, kemudian nilainya ini akan kita akui sebagai share capital ordinary dan share premium ordinary. Tidak ada pengakuan keuntungan atau kerugian atas perubahan ini. Kemudian, instrumen kedua yang kita akan bahas adalah convertible preference share. Convertible preference share itu meliputi opsi untuk bagi pemiliknya itu untuk mengubah preference share itu menjadi ordinary shares. Karena ini sama-sama komponen ekuitas, maka sebenarnya tidak ada masalah dalam hal convertible preference share ini akan dilaporkan di mana.
Tetapi kita tetap harus menyajikan secara terpisah antara conversion equity-nya dengan nilai par dari preference share-nya. Ketika preference share itu nanti dikonversi atau dibeli kembali, tidak ada rugi atau keuntungan yang diakui atas perubahan tersebut. Sebagai contoh, misalnya suatu perusahaan menerbitkan 1000 lembar convertible preference share dan yang nilai parnya adalah 1 euro, seharga 200 euro. Maka dicatat penerimaan kasnya adalah 200.000, kemudian nilai parnya adalah 1000, sisanya diakui sebagai share premium conversion equity. Kemudian selanjutnya, jika preference share ini dikonversi untuk satu lembarnya itu menjadi 25 lembar ordinary share yang memiliki nilai wajar totalnya adalah nilai wajarnya 410.000, maka dicatat share capital preference sebesar 1000, kemudian conversion equity-nya tadi kita debit seluruhnya 199.000, kemudian share capital ordinary sebanyak 1000, tadi jumlahnya adalah 1000 lembar preference, dikonversi setiap lembarnya menjadi 25 lembar, dikalikan nilai parnya adalah 2, nilai legal capitalnya adalah 50, dan selebihnya kita akui sebagai share premium ordinary. Selanjutnya, jika convertible preference share tadi itu kemudian dilakukan pembelian kembali oleh perusahaan dan bukan dikonversi, maka perusahaan tersebut harus mencatat share capital preference sebesar 1000 dan share premium conversion equity sebesar 199.000. Ini untuk menghapuskan pengakuan share capital preference dan share premium conversion equity-nya tadi. Kemudian karena harga wajarnya itu adalah 410.000, maka selisihnya kita akui sebagai pengurangan retained earning pada cash sebesar 410.000. Jadi selisih dari nilai buku dengan yang dibayarkan itu akan kita akui sebagai bagian dari retained earning. Selanjutnya kita akan membahas mengenai warrant. Warrant itu merupakan instrumen derivatif yang memungkinkan pemegangnya itu untuk membeli saham atau memperoleh saham biasa perusahaan tersebut pada harga tertentu pada waktu tertentu. Seringkali warrant ini terjadi pada 3 kondisi, yaitu yang pertama adalah dia itu diperlakukan sebagai dalam tanda kutip pemanis dari instrumen yang lain. Jadi misalnya warrant itu dijual sebagai pemanisnya bonds supaya bonds ini terlihat lebih menarik bagi para investor. Atau yang kedua, ini untuk menguatkan adanya preemptive right. Semoga teman-teman tidak lupa apa itu preemptive right, yaitu hak yang dimiliki oleh pemegang saham existing untuk memperoleh saham dengan jumlah proporsi yang sama ketika terjadi penerbitan saham yang baru. Kemudian yang ketiga, warrant juga bisa digunakan sebagai bagian dari program kompensasi. Nah, ketika digunakan sebagai bagian dari program kompensasi, biasanya lebih populer dengan nama option. Kita akan lihat satu persatu bagaimana perlakuan akuntansi atas 3 kondisi penerbitan warrant tadi. Yang pertama adalah jika warrant itu diterbitkan dengan surat berharga yang lain. Warrant yang diterbitkan dengan surat berharga yang lain biasanya adalah mengandung hak untuk membeli saham biasa perusahaan tersebut dalam jangka waktu panjang, tetapi pada harga yang tetap. Pada umumnya, umur warrant itu adalah 5 tahun, bisa juga 10 tahun.
Perusahaan harus menggunakan metode with and without method seperti yang tadi digunakan untuk menilai convertible bond tadi untuk mengalokasikan proceed antara komponen-komponen yang dijual dengan warrantnya. Contoh misalnya, Siemens menerbitkan bonds dengan warrant 5 tahun. Dengan warrant 5 tahun. Diasumsikan misalnya warrant itu memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham biasa yang par value-nya itu 5 seharga 25. Jadi selama 5 tahun itu dia memberikan hak kepada pemegang warrant-nya itu untuk membeli saham perusahaan tersebut pada harga 25. Pada saat itu saham biasa Siemens itu dijual senilai rata-rata adalah 30. Warrant ini memungkinkan Siemens untuk menawarkan bonds-nya yang face value-nya adalah 10.000 pada harga par dengan yield-nya adalah 8,3/4%. Dalam contoh ini misalnya Siemens itu dapat menjual bond plus warrant-nya itu seharga totalnya adalah 10.200.000. Maka warrant dapat menggunakan with and without method untuk mencatat transaksi ini. Misalnya sudah diberikan nilai present value dari cash flow-nya bonds adalah 9.707.852. Jadi kita bisa dengan mudah menetapkan ini untuk nilai bond payable-nya, kemudian selisihnya 10.200.000 dikurangi 9.707.852. Ini merupakan nilai dari warrant-nya. Nah, menggunakan metode with and without method tadi, maka Siemens akan mencatat penerimaan kas-nya adalah 10.200.000, kemudian nilai bonds-nya adalah 9.707.852, sedangkan nilai share premium share warrant itu sebesar 492.148. Selanjutnya, misalnya investor melakukan exercise atau menggunakan warrant tadi untuk membeli saham sebanyak 10.000 lembar warrant untuk mendapatkan 10.000 lembar saham. Maka tadi nilai warrant itu bisa digunakan untuk membeli saham per lembarnya adalah harganya 25.000. Maka kas yang diperoleh oleh Siemens adalah 250.000. Kemudian share premium, share warrant-nya tadi kita debitkan karena akan kita ubah menjadi share premium ordinary. Maka kita catat share capital ordinary serta share premium ordinary sejumlah selisihnya. Kemudian yang kedua adalah share warrant ini bisa digunakan untuk perwujudan preemptive right bagi pemegang saham existing ya. Jadi ketika preemptive right sebenarnya sifatnya itu otomatis, setiap pemegang saham biasa itu memiliki preemptive right, tetapi bisa dikuatkan dengan pemberian share warrant ini. Harga yang ditetapkan untuk existing stockholder biasanya lebih rendah daripada harga pasar dari sahamnya ketika terjadi penerbitan saham yang baru. Ya, dalam hal ini karena ini tidak memberikan atau tidak memerlukan perlakuan akuntansi yang khusus, maka pencatatannya hanya berupa memo saja. Kita bahas kondisi yang ketiga, yaitu ketika share warrant itu dibagikan kepada para pegawai dalam kerangka rencana pemberian kompensasi atau compensation plan.
Share option ini biasanya diberikan kepada pegawai tertentu untuk dapat membeli saham perusahaan dengan harga tertentu dan waktu tertentu atas jasa yang diberikan oleh pegawai tersebut kepada perusahaan. Untuk program kompensasi ini harus memenuhi syarat sebagai program kompensasi yang efektif yang didasarkan pada kinerja pegawai, kemudian bisa memotivasi pegawai, kemudian bisa juga tujuannya adalah untuk mempertahankan para eksekutif yang memiliki talent yang bermanfaat bagi perusahaan, atau untuk memaksimalkan keuntungan bagi si para pegawainya dalam hal kerangka pembayaran pajak. Kemudian yang kelima adalah kriterianya itu kriteria kinerjanya harus jelas dan dapat dikendalikan oleh para pegawai tersebut. International Accounting Standard Board menghendaki untuk mengukur program kompensasi dengan menggunakan option ini itu menggunakan nilai wajar. Jadi terdapat dua metode yang dapat digunakan, yaitu intrinsic value method dan fair value method. Tetapi International Accounting Standard Board memilih untuk menggunakan fair value method ini untuk menghitung berapa nilai dari program kompensasi ini. Nah, dengan menggunakan fair value method ini, perusahaan harus menentukan berapa nilai dari program kompensasi itu dengan model tertentu. Nah, untuk model ini kita tidak akan mempelajari di akuntansi, ini adalah ilmu aktuaria, sehingga nanti akuntan akan mendapatkan perhitungannya dari aktuaris. Terdapat dua isu mengenai akuntansi untuk share option. Yang pertama adalah menentukan beberapa beban kompensasinya, yaitu dengan tadi option pricing model tadi. Ini bukan ranahnya akuntan, tetapi ranahnya aktuaris ya. Kemudian berapa lama kita akan melakukan alokasi atas biaya kompensasi tersebut. Ketika menentukan compensation expense, kita mendapatkan nilai yang sudah ditentukan dengan model tertentu, dan kita akan alokasikan pada periode di mana perusahaan mendapatkan benefit dari program tersebut. Ya, makanya disebut sebagai service period. Contoh misalnya pada tanggal 1 November 2018, shareholder menyetujui rencana untuk memberikan kepada 5 eksekutif perusahaan itu opsi untuk membeli 2.000 lembar saham perusahaan pada harga 100 yen. Kemudian pemberian opsi ini terjadi pada tanggal 1 Januari 2019. Eksekutif yang mendapatkan opsi ini dapat menggunakan hak opsi itu untuk 10 tahun yang akan datang. Kemudian harga yang dapat digunakan oleh atau harga opsinya untuk per lembar sahamnya adalah 6.000 dan rata-rata harga pasar saham perusahaan tersebut pada tanggal pemberian opsi adalah 7.000 per lembar. Nah, kemudian diketahui misalnya dengan menggunakan option pricing model, nilai dari program ini adalah 22 juta. Nah, jika diasumsikan misalnya periode yang mendapatkan manfaat dari program ini adalah 2 tahun, mulai dari 1 Januari 2019, maka nilai 22 juta tadi kita akan alokasikan pada 2 tahun tersebut. Maka dicatat compensation expense pada share premium share option
pada tanggal 31 Desember 2019 dan pada tanggal 31 Desember 2020 diakui compensation expense dengan jumlah yang sama. Jika misalnya eksekutif yang mendapatkan opsi tadi melakukan exercise atau menggunakan haknya sebanyak 2.000 lembar dari 10.000 lembar opsi yang diberikan, yaitu 20% dari jumlah opsi yang diberikan, maka kita akan catat tadi setiap satu lembar itu memberikan hak untuk dapat membeli dengan harga 6.000. Maka kita akan mencatat 2.000 dikalikan 6.000, uang yang diperoleh perusahaan adalah 12 juta, kemudian share premium, share option 4.400.000, ini diperoleh dari 20% kali 22 juta. Kemudian share capital ordinary sebanyak 2.000 lembar, per lembar parnya adalah 100, dan share premium ordinary sebesar 16.200. Nah, bagaimana jika sisanya itu tidak digunakan kemudian expired? Maka pada tanggal expirednya, yaitu pada tanggal 1 Januari 2029, sisanya itu akan dialihkan menjadi share premium, share option, itu akan dialihkan menjadi share premium expired share option. Demikian pembahasan mengenai convertible securities kali ini. Kita akan lanjutkan pembahasan earning per share pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.